Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik videonya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini terkait DJ anak jenderal yang kali ini beraksi lagi. Kali ini menghajar Dr. Tifa, membongkar semua narasi sesat, narasi jahat Dr. Tifa. Kita lihat ya gimana videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, waalaikumsalam. Pagi-pagi saya kepingin bikin konten nih karena saya sudah janji ingin mengupas tentang dokter abal-abal tipa tipu, teman-teman. Sebelum lebih lanjut kita mengulik si dokter tipa tipu ini, sebaiknya teman-teman menonton video berikut. belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI. Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Seorang Jadi dokter itu kalau ngomong saya kayak bahasa sasmi. Ketika dia dimintai pendapat tentang Anies Baswedan oleh Profesor Rasli Harun, dia benar-benar membual, teman-teman. Ini bualan orang yang seperti gak pernah sekolah. Orang yang gak pernah makan sekolahan ya, tapi ngaku-ngaku dokter, ilmuwan. Coba ngaku-ngaku ilmuwan dia. Katanya Anies ditunggu dunia internasional. Kitanya ya mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Tadi teman-teman sendiri kan, bualannya itu bikin perut saya mules. Tapi herannya banyak orang yang mengidolakan si dokter abal-abal ini. Sejenis soalnya dokter abal-abal karena dia belum menyelesaikan sekolah doktoralnya. Dan dia ngaku sendiri. Tapi di setiap pertemuan dengan wartawan dia mengaku sebagai ilmuwan. Seolah-olah dia sudah punya temuan-temuan yang mencengangkan dunia gitu. Ngaku ilmuwan, kemudian dipanggil dokter, bangga. Padahal dia ngaku bukan dokter, dia cuma dokter yang ngobatin orang sakit. Dokter, teman-teman, bukan dokter ya. Tapi dia emang gak tahu malu ini manusia, gak punya malu. Saking bencinya dengan Pak Jokowi. Kita telusuri, si Tipa ini sebenarnya siapa sih? Awal mula dia muncul dari mana dia? Asalnya gitu, dari mana ini? Asal keberadaan dia, kok dia begitu benci Pak Jokowi gitu. Coba kita saksikan video yang ini. Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakjulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit. Bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih ya, dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak? Nah, ternyata Tifa ini sudah melakukan aksi-aksi bersama HTI, FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Sudah 4 tahun katanya, 3 tahun 4 tahun bersama FPI dan HTI. Ini ya video yang tadi kita tonton. Ini video setelah selesai seminar untuk penggulingan Bapak Jokowi. Setelah kasus di penjaranya si Bambang Tri. Jadi mereka ini di seminar ini membuat strategi bagaimana agar Pak Jokowi bisa digulingkan. Kalau Pak Jokowi nggak mau turun, mereka mau paksa. Jadi si Tipa ini salah satu orangnya ini ya yang ngotot ingin Pak Jokowi itu tergulingkan. Kunjung mengkerucut gerakannya. Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action.
Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan, kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Amin. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada yang mengkerucut. Dokter Tifa, saya pengen komentar dari Dokter Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu Ya seperti sekarang ini, boleh digambarkan semua sama- elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak, ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Oke, ledakan Ya. itu kan butuh pemantik. Kira-kira pemantik itu dari Ini mana? Ya ini pemantik. Ini sudah memantik. Ini pemantik. Ini Ini sudah sudah pemantik. Belum pemantik. konkret ini. Ya. Masih Ya Kita sudah belum. lihatkan. Ini sudah konkret, Pak. Konkret, oke. Ini sudah konkret. Ibarat bola salju kan sedikit menggelinding pada akhirnya Sudah konkret. Sudah konkret. Ini sudah konkret. Yakin ya? Yakin. Insya Allah. Jadi kita bismillah. tunggu ledakan itu ya? Iya. Oke. Berdoa saja semuanya dan Terima semuanya kasih. harus bisa berjalan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan saksikan video berikut karena saya ingin membuktikan apakah benar si tipu ini adalah ilmuwan. Kita akan saksikan. 1 miliar% Anda meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Benar demikian? Bukan itu statement saya. Oke, silakan. Jadi sebenarnya saya kan menggunakan domain saya, ilmu kedokterannya pertama kali itu. Oke. Jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu? Yang Anda tulis di X waktu itu ya? Ya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Oke. Foto pada ijazah yang beredar di internet. Artinya materi. Ilmuwan berani mengatakan bahwa sebuah ijazah itu palsu hanya dari pengamatan mata dia lewat foto digital yang ada di internet. Dari sini saja kita sudah bisa berkesimpulan ini orang benar-benar ngawur dalam memberi kesimpulan soal ijazah Pak Jokowi. Mana bisa dari fotonya ketahuan bahwa itu palsu? Apalagi foto itu foto ijazah yang diteliti orang yang usianya sudah jauh dari foto yang ada di ijazahnya itu. Sekarang Pak Jokowi udah 60 tahun lebih, 40 tahun yang lalu. Kemudian dengan sok-sokan bilang dari foto, saya bisa tebak bahwa itu ijazahnya palsu. Tidak semua itu. Sok tahu. Dan gobloknya lagi ini Inus, kok nanggepin orang gila bicara itu. Ngaku-ngaku ilmuwan diiyain aja ilmuwan. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ya. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari katakan mana palsu? saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Oke. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, Foto ijazah yang foto beredar. ijazah, ini kan runcing di bawah. Oke. Ini Ngeselinnya foto Pak Jokowi muda dibandingkan dengan Pak Jokowi saat ini, terus dia bisa bilang bahwa ini fotonya beda. Edan ini. Dia menggunakan ilmu kedokterannya untuk menuduh dengan alasan bahwa dia sudah mempelajari anatomi tubuh, tapi dia melihatnya dengan mata telanjang lewat dokumen digital. Ini kan tipu benar, menyesatkan. Ini sangat menyesatkan, teman. Karena yang dibandingkan foto lama dengan foto saat ini,
Bahkan ahli digital forensik pun mengatakan bahwa tidak bisa membandingkan antara foto lama dengan foto sekarang, nggak bisa, karena pasti akan berbeda jauh kualitas fotonya, kemudian usia objek yang di dalam foto itu. Kalau yang foto Pak Jokowi muda dengan Pak Jokowi yang tua dibandingkan ini jelas tidak matching, nggak bisa. Kalau mau membanding-bandingkan sama atau tidak sama, itu harus menggunakan foto dengan kualitas dan isi yang sama. Inilah salah satu siasat busuk dari Dr. Abal-abal ini untuk mengelabui kita, untuk membodoh-bodohi kita. Kita harus percaya omongan dia yang ngaku-ngaku ilmuwan, padahal dia bukan dokter. Dia cuma dokter dan dia tidak punya keahlian apapun untuk menganalisa foto digital asli atau palsu. Nggak bisa. Dokter punya keahlian apa? Dokter tuh hanya memeriksa fisik, nggak bisa dari ngeliat. Saya ngeliat dari jauh kayak kamu sakit ini deh, sakit kurap kamu. Belum diperiksa udah bilang kurap, nggak bisa. Cuma ngeliat pakai mata telanjang itu nggak bisa. Dokter tuh harus melihat, dicek, diraba tubuh pasiennya itu. Sok-sokan dokter tapi mau menjadi dukun kali ya, nebak-nebak. Dukun ini kayak ini. Makanya dia juga pernah sempat viral itu berita dia di X itu, katanya dia meramal nanti tahun 2029 yang akan menjadi presiden itu AHY. Wah, rame itu ramalan dia itu, dan orang banyak yang percaya. Bodoh aja orang yang percaya. Orang kayak gini dipercaya itu. Tipu-tipu ya teman-teman ini ya. Dusta dia ini. Supaya teman-teman tahu sebenarnya Tifa ini punya ijazah apa saja. Ini dia ngerekam sendiri nih. Dia punya ijazah apa saja, lulus dari mana. Kita dengarkan teman-teman. Sekarang kalau ada juga yang menyebutkan dokter palsu, loh ini bagaimana ceritanya kok jadi dokter palsu? Karena gelar dokter saya ini sekarang kok jadi juga diragukan keasliannya. Maka baiklah nih, saya udah mempersiapkan beberapa ijazah asli saya ya. Saya mau ikut-ikutan Pak Amin Rais nih ya gitu. Bahkan mungkin ya akte kelahiran saya sekalian ya. Supaya nama saya itu jelas Tifauzia Tiasuma, anaknya siapa nih, akte kelahiran saya nih Tifauzia Tiasuma ya. Lalu saya mau tunjukkan ijazah SD saya nih ya. Saya imut banget fotonya. Ini saya tutupin karena belum pakai jilbab. SD Muhammadiyah. Kemudian ijazah SMP saya nih. Ya, nih saya tutup lagi nih. Asli ijazah SMP 8 Yogyakarta. Kemudian ijazah SMA saya nih. Ijazah SMA saya asli SMA Negeri 2 Yogyakarta. Lalu setelah lulus SMA saya menempuh kuliah nih, keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah ini ijazah saya nih, ijazah dari Universitas Gadjah Mada tuh saya dapat 3 loh. Dapat 3 nih. 1 ijazah S1, 2 ijazah sebagai dokter ya, 3 ijazah sebagai master nih ya. Ini yang ijazah S1 ya, saya mendapatkan gelar S.Cat nih, kayak begini nih ijazahnya. Ada nomor 2 di kiri sama di kanan ya, lalu kemudian foto ada dicap stempel seperti ini ya. Kalau di kedokteran nggak pakai materai, jadi seperti ini, tulisan namanya tuh indah sekali, pakai tulisan indah ya. Kemudian abis itu saya mendapatkan gelar dokter, jadi ini asli ya, ini asli ijazah dokter saya nih. Tuh, ijazah dokter ya, ijazah dokter. Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran dan mendapatkan gelar dokter beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada profesi tersebut ya. Lalu habis saya dapatkan gelar dokter, ijazah dokter ini, lalu saya dapat lagi sertifikat dari negara. Namanya waktu itu ya, di zaman saya itu namanya SID, Surat Izin Dokter atau SP, Surat Penugasan ya. Jadi
zaman saya ketika lulus dokter itu kami mendapatkan SID atau SP, surat izin dokter, atau SP, surat penugasan sebagai dokter. Artinya siapapun juga yang mendapatkan gelar dokter seperti ini itu memiliki hak dan kewajiban, nggak cuma hak ya, tapi juga kewajiban untuk menjalankan profesinya sebagai dokter dimanapun dia berada. Ya, ini beda konsep ya sama STR sama SIP ya. SID atau SP itu adalah hak dan kewajiban dari seseorang siapapun juga yang mendapatkan gelar dokter. Nah, untuk Anda ketahui ya, gelar dokter itu tidak bisa dicabut oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang berhenti menjadi dokter ya kalau dia udah wafat gitu kan. Jadi nggak ada siapapun juga, karena ijazah dokter itu benar-benar diraih oleh seseorang yang berjuang untuk mendapatkan gelar profesi dokter tersebut. Lalu abis itu saya menempuh lagi ya, belajar lagi nih saya untuk gelar master di Universitas Gadjah Mada lagi nih ya. Nah, karena saya menempuhnya udah di era modern gitu ya, jadi ijazahnya itu beda. Jadi ini kalau teman-teman yang kagama ya, keluarga alumni Gadjah Mada itu ada yang mereka dapat yang versi putih begini besar, ada yang udah dapat versi biru. Nah, saya dapat putih, saya dapat biru nih. Nah, ini nggak saya tutup karena saya udah pakai jilbab. Ini ijazah sebagai Master of Science dari ilmu clinical medicine ya, itu saya dapat nih. Jadi puas ya teman-teman ya, terutama nih para follower saya nih yang kemarin hatinya agak bergemuruh nih. Kok Dokter Tifa ternyata yang selama ini jadi guru saya katanya dokternya palsu. Nih loh ijazah dokter saya nih loh, asli 24 karat dari Universitas Gadjah Mada. Puas ya, mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas, silahkan datang langsung ke saya untuk bisa memegang secara langsung ya. Nanti saya izinkan Anda memegang ijazah saya secara langsung. Jadi ijazahnya dia S1 kedokteran, kemudian dia lanjutin ke Master S2 ya, ahli obat. Bukan untuk meneliti anatomi tubuh, apalagi digital, dia nggak ada ilmunya ya. Sehingga kita boleh menolak semua narasi dia tentang temuan dia katanya ijazah Pak Jokowi palsu, itu tertolak semua. Dari ijazahnya yang dia omongin ini aja sudah jelas-jelas tertolak. Dia itu Master of Science Medicine, obat ya, obat-obatan ini ya, keilmuannya itu untuk meneliti obat-obatan kali ya. Obat apa nggak tahu, sakit perut apa orang berak-berak kali itu. Begitu ya. Ini emang orang aneh sekali ya, sangat aneh menurut saya ya. Nggak punya ilmunya tapi dia sok tahu ya. Ini akan muncul di akhir zaman orang-orang seperti ini ya. Dia baru sekolah dokter tapi ngaku-ngaku dia bisa mengetahui ijazah seseorang asli atau palsu, itulah. Ini kan asal muasalnya isu yang hot isunya Dokter Tifa itu kan soal dokter palsu gitu kan. Nah, kok lalu lama-lama kok jadi dokter palsu ya? Ini gimana ceritanya nih dokter? Ini saya kasih tahu ya. Beda ya antara dokter O sama dokter E ya. Kalau dokter saya baru akan meraih gelar dokter. Karena itu saya sekolah di sekolah program doktoral ya. Nah, baru akan meraih gelar dokter. Aku dia. Baru akan meraih gelar dokter. Ya teman-teman ya, sudah jelas bahwa memang dia bukan dokter, tapi dia tidak pernah membantah kalau ada orang yang manggil dia dokter. Bahkan di koran-koran dituliskan gelar dia D-nya besar, R-nya kecil. Kalau dokter itu D kecil, R kecil, setahu saya begitu ya. Tapi dia tidak pernah membantah itu, bangga malah menyebut dirinya itu ilmuwan. Keren ilmuwan. Sebenarnya dokter apa sih? Kita lihat ini. Dokter Tifa merupakan seorang penggiat media sosial yang kerap menjadi sorotan publik. Sebab ia dengan berani sering mengungkapkan pandangan-pandangannya mengenai berbagai isu yang diperbincangkan di tanah air. Nama lengkap Tifauzia Tiasuma. Ia lulus pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Lalu meraih gelar doktor epidemiologi molekuler di kampus yang sama. Ini wartawannya yang salah atau memang ada pengakuan dari orang-orang tentang si Tifa ini sudah meraih gelar doktor, karena wartawan pun menulis gelar doktor. Makanya dari sini tuh orang manggilnya dokter. Jadi dia kegeeran dipanggil dokter.
Dr. Tifa memiliki pengalaman signifikan di bidang kesehatan dan epidemiologi. Kita akan cari tahu epidemiologi itu apa, supaya teman-teman paham sebenarnya keahlian dia itu di dalam bidang yang dia bilang keilmuan apakah cocok dengan yang selama ini dia lakukan untuk menyelidiki ijazah asli atau palsu. Kita baca sama-sama ya. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut dan cara mengendalikannya. Nyakit ya, jadi bukan foto. Terus dia punya keahlian dalam hal penyebaran penyakit, tapi dia coba-coba menjadi seorang peneliti foto digital dan berani mengatakan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu bukan foto Pak Jokowi. Itulah teman-teman ya, karena kita sering memberi panggung kepada orang yang tidak layak menyandang gelar keilmuan. Kita sering memberi panggung pada orang yang bacotnya gede. Kita sering memberi panggung pada orang-orang tukang ngibul, tukang bohong, untuk memberikan keterangan-keterangan maupun analisa-analisanya secara ngawur, dan kita mempercayai itu. Akhirnya ya sudah, kita akan mendapatkan cerita-cerita, berita-berita yang ngawur alias hoax. Untuk itu, melalui video saya menekankan agar kita semua berhati-hati ketika mendengarkan analisa-analisa, cerita-cerita, narasi-narasi dari orang yang mengaku ilmuwan, orang yang menggunakan gelar-gelarnya. Hati-hati, karena tidak semua orang yang bergelar banyak itu dia akan bicara benar. Dari cerita, analisa dia itu atau narasi-narasi dia itu isinya penuh dengan kebencian untuk mendiskreditkan seseorang. Seorang ilmuwan, seorang dengan kepakaran, ilmu yang tinggi, keahlian tertentu berdasarkan pendidikan yang dia pernah raih. Ketika dia diakui sebagai seorang pakar, maka dia boleh melakukan analisa, penelitian, dan keterangan jika diminta. Kalau nggak ada yang minta, dia melakukan itu atas inisiatif dia dan kelompoknya, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia ini adalah orang-orang yang ingin membuat heboh negara ini. Hati-hati, jangan terkecoh. Terima kasih. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.